Shalom, perkenalkan nama saya Martin Dimana, NIM 2119018. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirwacana Sumba, Prodi Teknik Informatika, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep jaringan komputer yang mencakup area geografis mengenai jaringan LAN, MAN, WAN, beserta fungsi, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, jaringan LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah atau sekolah yang lebih kecil. Yang kedua, jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu lota dengan transfer data kecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga, jaringan WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah kota atau bahkan negara dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Fungsi jaringan LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, fungsi LAN mempercepat pertukaran data dalam jaringan atau sharing data. Yang kedua, lebih hemat dan efisien karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan, misalnya printer, server, dan lain-lain. Yang ketiga, memungkinkan informasi data tetap up to data sehingga jika ada pembaruan data dalam jaringan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Contohnya seperti pada gambar di samping. Yang berikutnya, MAN. Fungsi jaringan MAN adalah untuk menghubungkan komputer dan perangkat jaringan lainnya sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan MAN ini bisa meliputi beberapa wilayah sehingga mempunyai cakupan wilayah yang lumayan luas. Contohnya pada gambar di samping. Yang berikutnya, jaringan WAN. Jaringan WAN berfungsi untuk menghubungkan komputer router modern, jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan lain di seluruh dunia. Kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan saudara kita yang ada di luar negeri, sehingga dapat memudahkan kita berkomunikasi dengan kerabat, teman, ataupun saudara. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Kelebihan jaringan LAN: keamanan lebih terjamin karena IP lokal hanya terhubung sebatas switch. Kemudian router dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama, tidak banyak menggunakan kabel, sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak. User interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Yang berikut, kekurangan jaringan LAN. Jaringan banyak PC yang terhubung jaringan LAN akan terlambat. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Jika salah satu PC yang terhubung terkena virus, maka PC yang tersambung dengan LAN tersebut juga akan terkena virus. LAN begitu lambat di speed modernnya. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan jaringan MAN. Yang pertama, kelebihan jaringan MAN.
server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data kantor cabang. Yang kedua, informasi dapat disebarkan lebih meluas dan cepat. Yang ketiga, transaksi yang real-time. Yang keempat, komunikasi antara kantor bisa menggunakan email dan chat. Yang berikutnya, kekurangan jaringan MAN. Biaya operasional mahal, instalasi strukturnya tidak mudah. Jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file membolehkan pengguna untuk mengambil ke host. Rumit jika terjadi masalah pada jaringan atau trouble network. Yang berikut kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Kelebihan jaringan WAN dapat berbagai software dan resource dengan koneksi workstation. Bisa diakses dengan jangkauan geografis yang luas, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih cepat. Pesan dapat dikirim dengan cepat kepada orang lain dan pada jaringan. Kekurangan jaringan WAN. Biaya operasi yang mahal dan umumnya lambat. Rentan terhadap peretasan atau ancaman dari luar. Memerlukan yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk ke jaringan. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Yang berikutnya, jenis-jenis jaringan baik secara fisik maupun logika. Yang pertama, topologi. Topologi ring adalah menggunakan kabel TV, UTP, dan PEX kabel membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara siri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak boleh kemungkinan untuk bertabrakan. Cara kerja topologi jaringan ring dijelaskan sebagai berikut. Setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menghubungkan sinyal. Alat bernama token akan membantu saat proses penerima dan penulisan sinyal. Yang berikutnya, kelebihan topologi jaringan berbentuk ring: mudah untuk dirancang, mudah untuk melakukan instalasi baru. Sedangkan kekurangan topologi jaringan ring: jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Sinyal semakin lemah jika node yang dituju jarak cukup jauh. Yang berikutnya, topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari berbagai komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Berikut ini adalah kelebihan sistem topologi jaringan star atau bintang: mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Sedangkan kekurangan sistem topologi jaringan star atau bintang: perangkat pusat menjadi penentu utama berlangsung secara sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Yang berikutnya, topologi tree. Topologi tree atau pohon membentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi
bus menjadi konektor utama beberapa topologi star jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon. Topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Berikut ini adalah kelebihan topologi jaringan tree atau pohon. Sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi data dilakukan secara point to point. Berikutnya, kekurangan topologi tree atau pohon. Seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel menghubungkan utama. Run hook cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membentuk jaringan yang berada di hierarki bahwa menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Perawatan jaringan komputer susah untuk dilakukan. Biaya yang diperlakukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal. Instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan. Memiliki kemungkinan besar untuk terjadi kolision di kabel utama. Yang berikutnya, topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antara komputer saling menghubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antara komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Topologi mesh memiliki kelebihan. Yang pertama, dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan memengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lain. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Menggunakan banyak kabel dan port I atau O. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Yang berikut, topologi bus. Topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sehingga media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Kelebihan yang dimiliki topologi bus. Yang pertama, mudah dan sederhana. Sebagai topologi yang memiliki tampilan sederhana, maka wajar saja jika segi instalasinya tergolong lebih mudah. Untuk orang yang masih awam dalam jaringan topologi, maka tidak akan merasa rumit ketika ingin menggunakan jaringan topologi jenis bus. Yang berikut, kekurangan topologi bus. Sulit mendeteksi kesalahan. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh topologi jenis ini yaitu sulit terdeteksi apabila terdapat kesalahan. Sementara untuk mengenai setiap kesalahan membutuhkan ahlinya sehingga tidak sembarang orang bisa mengatasinya. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Aku belas kamu.